Hari ini kita lagi ada di KPU Madiun. Dan kita di sini ingin mewawancara lembaga di menyelesaikan tugas HTN. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Listiana Rumohoto dengan akhiran NIM 081. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angeli Felisa Feirivian dengan NIM akhiran 153. Perkenalkan nama saya Selvi Tanada Srakole dengan akhiran NIM 145. Siang ini kita melakukan sesi wawancara bersama dengan Bapak Nur Imansyah, Komisioner KPU Kota Madiun, Divisi Hukum dan Pengawasan. Langsung saja kita menuju ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana hubungan koordinasi antara KPU Kota Madiun dan pemerintah Kota Madiun tanpa mengurangi prinsip independensi? Tanpa mengurangi prinsip independensi. Ya. Yang pertama, hubungan antara KPU Kota Madiun dengan pemerintah Kota Madiun dijalankan berdasarkan prinsip sinergi dengan dukungan tanpa intervensi, ya, terhadap proses pengambilan keputusan yang ada di KPU. Adapun langkah-langkahnya bentuk koordinasi yang tetap menjaga independensi itu meliputi yang pertama dukungan fasilitas anggaran dan sarana. Pemkot Madiun memberikan dukungan anggaran melalui naskah perjanjian hibah daerah atau disebut dengan NPHD, ya kan, untuk operasional tahapan pemilu. Namun pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut ya sepenuhnya menjadi otoritas dari KPU Kota Madiun. Jadi pemerintah kota tidak ikut cawe-cawe. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Yang pastinya KPU bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk apa? Untuk sinkronisasi data kependudukan dalam penyusunan daftar pemilih tetap, ya, agar akurat tanpa mencampuri hak KPU dalam penetapannya, ya. Jadi Dukcapil kita bersinergi dengan Dukcapil terkait dengan pemenuhan DPT daftar pemilih tetap. Yang berikutnya penyediaan tempat dan logistik, ya. Pemerintah daerah memfasilitasi lokasi strategis, ya, untuk tempat TPS atau tempat pemungutan suara, ya kan? Termasuk di lokasi khusus seperti kemarin ada di lapas kelas 1 dan kelas 2, ya kan? Serta dukungan keamanan kemarin melalui Satpol PP dan kepolisian tanpa terlibat dalam teknis pemungutan suara. Jadi mereka cuma diikutkan dalam pengamanan saja. Terkait dengan pengambilan keputusan dan sebagainya, mereka tidak cawe-cawe lagi, ya. Yang terakhir menurut saya penetapan hasil secara independen, ya. Meskipun koordinasi secara administratif penetapan pasangan calon terpilih seperti kemarin yang terpilih kemarin Bapak Maiti sama Bapak Bagus Panugan, ya. Itu untuk pilkada tahun 2024 murni merupakan hasil rapat pleno terbuka, ya, terbuka dari KPU Kota Madiun yang bersifat final dan pastinya mandiri. Pada prinsipnya pemerintah kota bertindak sebagai fasilitator infrastruktur dan administrasi, sementara KPU pemegang kendali penuh atas kebijakan penyelenggaraan pengawasan internal dan penetapan hasil pemilihan atau pemilu. Mana KPU Kota Madiun sendiri berperan dalam meningkatkan kesadaran konstitusional masyarakat terkait pentingnya partisipasi publik. Nah ini pekerjaan hari-hari dari KPU Kota Madiun sendiri. Bahwasanya KPU Kota Madiun berperan, ya, sebagai fasilitator pendidikan politik melalui berbagai program strategis yang mana tujuannya mengubah pemilih yang sekedar objek
menjadi subjek yang sadar akan hak konstitusional, ya kan? Adapun langkah-langkah dari KPU Kota Madiun, yang pertama ini saya catat, pendidikan pemilih berkelanjutan, yakni KPU Kota Madiun terus menjalankan program pendidikan pemilih berkelanjutan pasca pemilu maupun pilkada tahun 2024. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan nyala api demokrasi dan kesadaran politik masyarakat tetap terjaga, ya. Jadi bukan hanya saat menjelang hari pemungutan suara. Langkah berikutnya yakni terkait dengan program KPU Go to School. Go to School, ya kan? Menyasar pemilih pemula, ya kan, melalui sosialisasi di berbagai sekolah di Kota Madiun. Karena kita lingkupnya di Kota Madiun, kan? Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya hak pilih, ya kan? KPU juga memfasilitasi, memberikan simulasi pemilihan ketua OSIS, ya, sebagai, kalau istilah ketua KPU Kota Madiun itu, laboratorium mini demokrasi bagi para siswa, karena didikannya kan para sekolahan. Yang ketiga langkahnya yakni sosialisasi inklusif. Bagi siapa? Bagi kelompok disabilitas, ya. Mengadakan sosialisasi khusus bagi para penyandang disabilitas, baik tunanetra dan lain-lainnya, serta menyediakan alat bantu khusus di TPS. Kan ada ya yang yang tunanetra. Kita berwajib menyediakan seperti huruf braille itu loh. Nah itu. Dan yang pastinya untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara tanpa kecuali, ya kan? Langkah berikutnya pemanfaatan media dan teknologi, menggunakan platform podcast, media sosial, radio, ya kan? Seperti di Suara Madiun ataupun di RRI untuk menyebarkan informasi kepemiluan secara masif kepada masyarakat luas, ya. Dan menurut kami yang terakhir, kegiatan kirap pemilu kemarin, melaksanakan kirap bendera partai politik sebagai sarana sosialisasi tatap muka langsung dengan warga di tingkat kelurahan hingga kecamatan. Jadi kita kirapkan para bendera partai politik itu. Secara langsung kan mereka tahu, ternyata si para warga tahu. Intinya melalui berbagai upaya tersebut, dengan KPU Kota Madiun berhasil mencatat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Kita lihat atau kita bandingkan dengan partisipasi pemilu atau pilkada tahun lalu. Sebagai informasi bahwasanya kita kemarin pemilu mendapatkan tingkat partisipasi 77,3%, itu untuk pemilu. Adapun 77,3 itu untuk pilwakot, kalau 82,3% itu untuk pemilu. Intinya dari tahun ke tahun partisipasi yang ada di Kota Madiun itu naik. Apa kendala konstitusional yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di wilayah atau lingkup KPU Kota Madiun? Ini agak panjang. Dalam lingkup KPU Kota Madiun, Mbak, ya, kendala konstitusional dan operasional yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serta pilkada umumnya berkaitan dengan perlindungan hak pilih warga negara dan pemenuhan prinsip keadilan. Ya. Adapun kendala-kendalanya bisa kami sampaikan. Yang pertama, akurasi pemutakhiran data pemilih (DPT). Ya, salah satu isu konstitusional utama adalah menjamin hak pilih setiap warga negara.
Di Kota Madiun, tantangan muncul dalam proses pencocokan dan penelitian atau coklit sebenarnya. Ya, seperti temuan Bawaslu kemarin mengenai dugaan pelanggaran prosedur coklit di lokasi Madiun. Nah, kesalahan dalam pendataan dapat berujung pada hilangnya hak konstitusional warga untuk memilih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dinamika pencalonan akibat putusan MK. Mungkin kalau kalian juga mengikuti pemilu, ya kan di situ ada perubahan aturan yang mendadak. Seperti putusan MK nomor 60 PUU Romawi 12 2024 mengenai ambang batas atau threshold, ya kan? Ikuti nggak? Pencalonan kepala daerah memaksa KPU di daerah untuk beradaptasi cepat dalam hitungan hari guna menjamin hak partai politik untuk mencalonkan pasangan dalam pilkada. Itu dinamika yang kedua. Yang ketiga, yakni kritik dan kepercayaan publik. Dan kemarin KPU Kota Madiun adanya aksi massa seperti Forum Masyarakat Bersama atau FMB yang mendatangi KPU Kota Madiun untuk mengkritik kinerja penyelenggara, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga legitimasi publik terhadap proses demokrasi di KPU Kota Madiun. Ya, tapi yang jelas mereka menyuarakan dan istilahnya memberikan support kepada KPU Kota Madiun untuk benar-benar sesuai dengan azas pemilu, jujur dan adil dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Jadi terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu dan hari untuk kami bisa berwawancara langsung dengan Bapak. Iya. Cukup sekian dari kami teman-teman, terima kasih.